selamat sore. Perkenalkan, nama saya Melisa dan di sebelah saya adalah rekan saya yang bernama Veronica. Kami dari Sekolah Profesional Manajemen College Indonesia, Kota Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik yang telah diberikan oleh tim Dewan, yaitu mengenai glorifikasi dari spesialis karir. Nah, kami akan mulai debat ini dalam hitungan 3, 2, 1. Spesialis menurut kami adalah seseorang yang mempelajari dan mendalami suatu pekerjaan hingga menjadi pakar. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan ke pengertian karir yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, menurut kami, karir ialah kumpulan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Nah, kemudian kami akan menanggapi dari tim pemerintah. Yang pertama yaitu mengenai generalis. Generalis di sini diartikan sebagai dia yang mengerti banyak hal tetapi tidak spesifik. Nah, kemudian kami menanggapi mengenai tanggapan tim pemerintah yaitu sulit mendapatkan lowongan pekerjaan jika adanya spesialis ini. Alih-alih mencari lowongan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan dengan spesialis yang kita miliki, sehingga kita itu dapat membuka lapangan kerja juga bagi orang lain. Kemudian kita juga tahu bahwa belakangan ini ada lowongan pekerjaan yang tidak memperdulikan spesialis lagi, tetapi lebih ke generalis spesialis. Nah, generalis spesialis di sini dimaksud ketika mereka merekrut seseorang, mereka itu akan melatih seseorang itu di dalam perusahaan melalui training. Nah, training di sini sangat berguna agar mereka itu dapat memiliki keterampilan atas pekerjaan yang akan dihadapi mereka nanti. Nah, kemudian generalis ini sangat perlu mendalami pekerjaannya lagi agar dia tidak hanya menerka-nerka dan memiliki feeling terhadap pekerjaan yang akan dimilikinya, tetapi berdasarkan data dan analisa. Nah, banyak sekali kasus-kasus generalis yang tidak ahli sehingga menyebabkan kekacauan dan kerugian. Nah, untuk contoh-contoh ini, teman saya, Veronica, akan menjelaskannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang sering terjadi di dalam negara kita sendiri ya. Oke, kasus pertama itu adalah kasus dokter gigi dengan tukang gigi. Banyak sekali orang-orang yang ingin menyempurnakan gigi mereka atau bisa dibilang merawat gigi mereka dengan memasang kawat gigi. Nah, banyak sekali orang yang karena mau meminimaliskan budget mereka, maka mereka langsung pergi ke tukang gigi. Nah, padahal mereka tidak berpikir bahwasanya jika terjadi kesalahan dalam pemasangan kawat gigi, maka akan terjadinya kerusakan pada gigi dan terjadinya gigi hitam yang akan kedepannya dicabut ataupun menambah biaya untuk menyempurnakan gigi mereka atau merawat gigi mereka. Yang kedua ialah dokter tulang. Dokter tulang dengan tukang tulang ini sering juga terjadi jika seseorang itu jatuh, maka kaki mereka akan keseleo, jadi mereka akan pergi ke tukang gigi agar mendapatkan pemijatan. Padahal seharusnya mereka melakukan ronsen agar dapat mengetahui bahwasanya tulang mereka apakah terjadi patah tulang atau bagaimana. Bukannya seharusnya hanya datang ke tukang urut untuk mengurut kaki mereka yang keseleo. Sedangkan terjadi juga kasus di PT kosmetik begitu, mereka juga merekrut karyawan yang tidak bekerja di spesialis karir mereka sendiri, sehingga membuat kesalahan saat menyampurkan bahan-bahan kosmetik sehingga menyebabkan si pengguna itu menjadi bahaya untuk kulitnya. Dan ada juga dokter umum yang seharusnya orang-orang atau masyarakat yang sering sakit kepala ataupun demam, seharusnya mereka melakukan pemeriksaan kepada dokter umum, bukannya dengan tabib, tapi mereka lebih memilih tabib agar dapat meminimkan budget mereka. Tapi mereka tidak membuat budget yang sedikit tapi melukai kesehatan mereka atau dapat menambah budget untuk
kesehatan mereka ya, seperti gigi ataupun tulang dan selain sebagainya. Nah, kemudian argumen penutup kami sesuai dengan apa yang telah disampaikan rekan saya tadi, banyak sekali kejadian-kejadian oleh generalis yang hanya bekerja melalui apa yang mereka tahu tanpa melalui analisa, sehingga sering terjadi kesalahan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mempelajari sesuatu itu secara mendalam, yaitu dengan cara mengambil kuliah sesuai spesialis dan pekerjaan yang akan kita lakukan kelak. Nah, kemudian jika yang dikatakan oleh tim argumen tadi bahwa tidak semua orang bisa kuliah sesuai dengan spesialis yang dia inginkan, menurut kami kita tidak perlu menakutkan hal itu lagi, dikarenakan pemerintah sangat membantu kita terhadap pendidikan, karena diharapkan kita dapat menjadi seseorang yang berguna ketika telah lulus kuliah. Nah, kemudian kami sangat tidak setuju jika seseorang masih memikirkan biaya ketika ingin kuliah, dikarenakan pada saat ini Presiden kita telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar, di mana seseorang memiliki bantuan dalam menjalankan pendidikannya. Jadi seberapa besar pun biaya, kita tidak akan memikirkan biaya itu lagi, dikarenakan banyak sekali bantuan, baik itu berupa bantuan dana, sehingga kita itu dapat memakainya untuk keperluan pendidikan kita. Demikian penyampaian opini dari kami. Kami ucapkan terima kasih, dan jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.